Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jiwitang aniyatang maranang niyatanti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Kehidupan ini tidak pasti, kematian adalah pasti. Yang saya muliakan Bante Bun, yang luhur Samanera Lingsun, Sunglin, Liangsun, ya. Terima kasih Anumodana atas kesediaan para yang mulia untuk ikut hadir dalam upacara Patidana ini. Yang saya hormati Rama Pandita, pemimpin Puja Bakti. Yang saya hormati Bapak Pembimas, Pak Sakio. Salam kenal Pak. Saya sering mendengar cerita baik tentang Pak Sakio ini dari Bante Atadiro yang sama-sama ada di Tangsel. Selamat datang di Bangka Pak Sakio yang sekarang menjabat sebagai Pembimas Buddha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Hendro yang saya hormati, Ibu Bapak serta adik-adik yang tercinta, selamat datang. Semoga semua dalam kondisi yang berbahagia. Terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama kumpul di Wihara Kalyana Carita untuk memperingati Cengbeng, Patidana Cengbeng. Apa itu Patidana Cengbeng? Ini merupakan upacara yang dikhususkan kepada sanak keluarga leluhur kita yang sudah meninggal. Kalau kita lihat foto-foto di belakang, kemarin saya sudah perhatikan satu-satu foto-foto yang ada di belakang. Mereka semua adalah orang-orang yang kita kenal, sanak keluarga kita. Kalau saya ingat mereka, saya ingat, oh dulu mereka pernah begini, mereka pernah begitu. Ya. Kalau saya lihat seperti itu, saya juga teringat orang-orang yang pernah berjasa. Tentu adik-adik, ya, adik-adik sekalian yang hadir, saya perhatikan banyak ini ya. Ya. Tentu adik-adik sekalian masih punya orang tua. Ada yang orang tuanya sudah tiada. Ya. Tentu kita semua mempunyai orang tua. Ada di sini yang tidak punya orang tua. Kalau tidak punya orang tua, lahirnya mungkin dari batu ya, kayak Sun Gokong. Ya. Kita semua punya orang tua. Orang tua kita lah yang berjasa, yang menolong kita, yang membantu kita, yang memberikan pelajaran-pelajaran yang baik kepada kita semua. Nah, upacara Patidana Cengbeng ini dikhususkan untuk sanak keluarga, orang tua, leluhur kita yang sudah meninggal. Ya.
Ini minta maaf saya bicaranya ini berhenti-berhenti, ini saya lagi hidungnya lagi meler terus, bocor terus. Ya. Jadi Patidana Cengbeng ini ditujukan, dikhususkan kepada sanak keluarga leluhur kita yang sudah meninggal. Ya. Kenapa kita perlu untuk melakukan upacara Patidana Cengbeng seperti ini? Kenapa kita perlu? Sebagai orang yang tahu balas budi, sebagai orang yang tahu berterima kasih, tentulah kita tidak boleh melupakan jasa-jasa orang yang pernah menolong kita. Kalau dulu kita dilahirkan, begitu dilahirkan kita ditinggal pergi, bisa cari makan sendiri. Bisa. Kalau anak ayam begitu netas dia bisa cari makan. Tapi kalau anak manusia, anak orang, apa-apa pasti butuh bantuan. Kalau lapar apa yang bisa dilakukan? Bisa cari makan ke dapur. Baru lahir lapar ke dapur gitu, masak Indomie gitu. Bisa? Tidak bisa. Adik-adik sekalian, kita semua dulu sewaktu kita masih kecil, kalau kita lapar taunya nangis. Kalau ngompol apa yang dilakukan? Bisa ganti celana sendiri. Kalau ngompol yang dilakukan nangis. Lapar nangis, ngompol nangis, panas nangis, dingin nangis. Taunya hanya itu. Kalau dulu orang tua kita tidak membantu kita, merawat kita dengan penuh cinta kasih, merawat kita dengan kasih sayang, mungkin kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, kita punya kewajiban untuk tidak melupakan jasa-jasa orang yang pernah membantu kita. Terlebih lagi adik-adik sekalian, kalau orang tuanya masih ada, orang tuanya masih hidup, ini kesempatan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk membahagiakan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, yang bisa dilakukan hanya sembahyang seperti itu. Tancap dupa, dikasih bunga, terus ada buah-buahan. Itu untuk orang tua yang sudah meninggal. Nah, orang tua yang sudah meninggal bisa makan buah-buahan yang dipersembahkan itu? Bisa tidak? Tahu-tahu kelapanya jadi bolong, dimakan leluhur, bisa begitu? Kalau kelapanya bolong, kemungkinannya dimakan tikus atau dimakan tupai. Ya, orang tua yang sudah meninggal, persembahan sebanyak apapun yang kita berikan, itu tidak akan sampai barang-barang tersebut kepada orang tua yang sudah meninggal. Mau dikasih apel sekeranjang juga nggak bakal habis apelnya kalau didiamin ditaruh di kuburan, kecuali diambilin orang. Ya. Jadi adik-adik sekalian, mumpung orang tuanya masih hidup, ya, maka ini kesempatan untuk apa? Untuk membahagiakan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, keinginan membahagiakan orang tua seperti apapun tidak bisa lebih daripada persembahan-persembahan seperti yang ada di belakang. Betul tidak? Betul apa betul adik-adik? Nah, jadi inilah kesempatan adik-adik sekalian. Mumpung orang tuanya masih ada, untuk membahagiakan orang tua, waktunya masih ada, masih punya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, tidak bisa lagi. Selain memberikan persembahan-persembahan. Bagaimana cara membahagiakan orang tua yang masih hidup? Bagaimana caranya kira-kira adik-adik? Bagaimana? Ini masih sekolah semua atau sudah lulus? Masih sekolah. Kalau orang tuanya melihat nilai hasil belajar adik-adik nilainya bagus-bagus, orang tuanya senang atau tidak senang? Jadi bagaimana cara membahagiakan orang tua? Bagaimana? Belajar malas-malas? Malas-malas belajar? Orang tuanya ada yang senang nggak kalau adik-adik malas belajar? Ada yang senang nggak?
Tidak. Jadi sederhana. Kalau adik-adik mau membahagiakan orang tua, belajar sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya nilainya bagus. Kalau nilainya bagus, orang tua akan ikut senang. Betul tidak? Nah, terus ada nggak orang tua yang senang kalau anak-anaknya bandel? Orang tuanya minta tolong, anak-anaknya malas-malas, bahkan tidak mau menolong. Ada orang tua yang senang kalau anaknya begitu. Jadi kalau mau membahagiakan orang tua, kalau orang tua minta tolong, maka adik-adik sekalian harus dengan cepat memberikan pertolongan. Kenapa? Karena menolong orang tua itu merupakan kebajikan yang besar. Ya. Belajar sungguh-sungguh supaya punya ilmu, memperoleh nilai yang baik, orang tua senang. Ini kebajikan. Kemudian mengikuti nasihat orang tua, saya punya. Ya, terima kasih. Mengikuti nasihat orang tua ngomong apa dituruti, orang tua minta tolong cepat. Ya, ini orang tua juga akan ikut senang. Ya. Tidak bandel, tidak nakal, orang tua akan ikut senang. Tapi kalau orang tua kasih nasihat, sudah tidak mau dengar, bukan cuma tidak mau mendengar, kadang-kadang membantah. Ya, nadanya lebih tinggi daripada orang tua bicara. Orang tuanya senang atau tidak? Tidak senang. Bante sering sekali. Bante, gimana ya anak saya ini kalau diminta tolong angkatin jemuran, dek angkatin jemuran. Iya. 15 menit kemudian masih di tempat, tangannya sedang begini. Belum bergerak. Sampai orang tuanya teriak, dek angkatin jemuran. Iya, lebih keras lagi suaranya. Tentu sebagai anak kita tidak boleh melakukan hal demikian. Kenapa? Tidak ada orang tua yang senang kalau anaknya bicara yang kasar, bicara yang keras kepada orang tuanya bisa sakit hati. Ya. Tapi kalau anaknya penurut, ya, mengikuti nasihat orang tua, belajar sungguh-sungguh, orang tuanya akan ikut bahagia. Orang tua kita sekarang mungkin masih mampu menyokong kita. Ma minta uang jajan atau Pa minta uang jajan, dikasih tidak? Dikasih. Tapi orang tua kita cepat atau lambat dia akan menjadi tua atau tidak? Jadi tua tidak papa mamanya di rumah? Tidak. Menjadi tua. Papa mamanya suatu saat menjadi tua. Kalau menjadi tua tidak bisa selalu bisa kerja, kadang-kadang dia mengalami sakit. Betul tidak? Kalau adik-adik semakin hari dia akan semakin besar tidak adik-adik? Semakin dewasa tidak? Semakin dewasa. Kalau sekarang waktunya belajar tidak belajar sungguh-sungguh, ya. Nanti setelah dewasa, setelah besar, papa mamanya sudah tua, tidak bisa kerja lagi, sementara adik-adik sekarang tidak belajar sungguh-sungguh, nanti dewasanya tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, mudah atau susah mencari nafkah? Susah. Mau cari uang susah, tidak bisa masak, tidak bisa bersih rumah, tidak bisa ngepel, tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya keahlian, nanti mencari nafkah susah. Orang tua kita kalau sudah tua tidak bisa lagi cari nafkah, tidak lagi bisa menyokong kita. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya adik-adik sekalian, kalau Bante perhatikan ini semua masih sekolah, belajar sungguh-sungguh. Belajar benar-benar. Ya. Supaya apa? Supaya punya ilmu pengetahuan. Nanti kalau adik-adik sudah dewasa, gantian. Gantian. Kalau sekarang adik-adik yang minta uang kepada orang tua, nanti kalau adik-adik sudah dewasa, gantian. Adik-adik yang memberikan uang kepada orang tua. Nah, ini yang namanya anak yang berbakti. Tapi bagaimana bisa berbakti?
Sekarang pun diminta tolong angkat jemuran saja tidak bergerak-bergerak. Giliran mama papanya kasih tahu jangan main game terus, belajarlah dek. Dia bicara lebih kasar, bicaranya lebih keras. Bagaimana bisa berbakti? Ya, jadi kita kepada orang tua kita tidak boleh ya menyakiti hati orang tua kita. Kita harus belajar sungguh-sungguh, ya. Bekerja sungguh-sungguh, menolong orang tua semampu kita. Ya, supaya apa? Supaya orang tua kita bahagia. Nanti kalau kita sudah dewasa, karena kita sekarang belajar sungguh-sungguh, kita punya ilmu pengetahuan, yang mau jadi guru bisa jadi guru, yang mau jadi dokter bisa jadi dokter, ya. Yang mau jadi pilot bisa jadi pilot kalau belajar sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh. Yang mau jadi bante, ada yang mau jadi bante? Nah, ada yang mau jadi bante, juga bisa jadi bante. Ya, kalau belajar sungguh-sungguh. Oleh karena itu penting sekali. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, maka tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain berbuat kebajikan dan melimpahkan jasa kebajikan kepada orang tua kita. Ibu, bapak, saudara-saudara, kematian di dalam ajaran Buddha ini bukan satu hal yang perlu kita takutkan. Kematian ini justru satu hal yang baik yang Guru Agung kita ajarkan untuk selalu kita renungkan. Kalau saya lihat foto-foto itu saya lihat ada orang-orang tertentu yang saya kenali. Kalau saya lihat mereka, maka saya ingat mereka dulu begini, mereka begitu. Selain itu, saya juga ingat foto saya suatu saat juga ada di situ nanti. Ya, kalau ada yang mau pasang. Ya. Foto kita semua suatu saat ada di belakang itu. Cepat atau lambat, kita semua pasti mengalami yang namanya kematian. Semua orang tentu sudah tahu kehidupan ini tidak pasti, kematian itu pasti. Semua orang sudah tahu. Ada yang belum tahu di sini, kehidupan itu tidak pasti. Kalau kematian pasti, ada yang belum tahu. Semua orang sudah tahu. Tetapi tidak semua orang, hanya sedikit saja segelintir manusia yang sadar bahwa kematian itu bisa datang seketika, kapanpun, tidak terduga. Tidak banyak yang sadar. Kalau saya sih masih muda lah, masih jauh kematian dari diri saya. Kenapa? Karena umur saya masih 30, 40, 50. Banyak orang berpikir begitu. Padahal kalau bicara kematian, apa harus 80 dulu baru meninggal? Ada enggak yang 20 sudah meninggal? Ada? Ada umur belasan sudah meninggal? Jadi jelas, kalau bicara kematian tidak tunggu tua. Kapan saja kita bisa mati. Oleh karena itu, merenungkan kematian ini satu hal yang sangat baik yang Guru Agung kita kembangkan. Suruh kita kembangkan, bukan ditakuti. Kalau kita takut kematian, terus kematiannya lari gitu. Kematiannya tidak datang karena kita tidak mau mati. Bisa begitu? Tidak bisa. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kalau kita lihat foto-foto seperti itu, kita harus ingat foto kita suatu saat ada di sana. Kapan? Tidak ada yang tahu. Kapan kita mengalami kematian, kita tidak tahu. Kematian ini bisa datang melalui 4 sebab. Dalam ajaran Buddha, kehidupan ini diumpamakan seperti pelita. Lampu pelita atau lilin. Lampu lilin itu bisa mati kalau misalnya minyaknya habis atau sumbunya yang habis, atau lampunya bisa mati walaupun sumbu dan minyaknya masih ada. Misalnya ditiup angin, lampunya juga bisa mati atau mati bersamaan, sumbu dan minyak mati habis bersamaan.
Jadi kematian ini tidak perlu kita takuti. Merenungkan bahwa kita bisa mengalami kematian kapanpun, kalau ini direnungkan secara benar, ini akan memberikan banyak manfaat. Sang Buddha katakan, sabe sangkara anicca-ti yadapanya ya pasati atani bindati duke esamago wisudia. Segala sesuatu tidak kekal, segala sesuatu berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Batu sekeras apapun, itu pelan-pelan dia juga akan mengalami kehancuran. Segala sesuatu berubah, segala sesuatu tidak kekal. Nah, ini harus kita renungkan. Kemudian kematian ini Sang Buddha beri perumpamaan yang sangat bagus. Phala nami wakakanang pato patanato bahayang. Seperti buah-buahan yang sudah matang, bisa jatuh kapanpun. Demikian juga etang jiwita macanang nicang marananti bayang. Demikian juga manusia yang sudah dilahirkan selalu terancam oleh kematian. Kita tidak pernah tahu kita punya waktu berapa lama. Oleh karena itu, mengingat kita punya waktu ini sangat terbatas, jangan kita sia-siakan. Adik-adik punya waktu sekarang, waktunya belajar, gunakan waktunya untuk belajar sungguh-sungguh. Sekarang masih ada orang tua, kita tidak punya tahu waktu kita, orang tua kita punya berapa lama lagi kita masih ada di sekitar kita, di samping kita. Ada yang tahu orang tuanya berapa lama lagi yang ada di samping kita? Tidak pernah tahu. Oleh karena itu, jangan disia-siakan kesempatan yang kita masih miliki. Kalau orang tua kita masih ada, maka kita boleh berbahagia, kita masih bisa berbuat baik. Kita bisa masak, masih bisa kita masak makanan yang enak, kita bisa berikan kepada orang tua kita. Orang tua kita masih bisa makan. Betul tidak? Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal, kasih makanan di altar di belakang sana, tidak ada yang makan. Paling yang makan itu nanti mungkin anak-anak atau siapa, ya. Jadi ini adik-adik sekalian harus disadari. Bante itu banyak sekali mendapat cerita, wah Bante anak sekarang susah dikasih tahu, melawan sama orang tuanya. Ya, ada tidak yang begini? Tentu di sini tidak ada ya, di tempat lain mungkin ada. Tapi kalau di sini anak-anaknya semua baik-baik, ya. Ya, baik-baik semua. Tapi kalau di tempat lain Bante dengar cerita, wah Bante anak saya dikasih tahu melawan, membantah, disuruh jangan main game, terus malah orang tuanya dipukul. Wah ini anak seperti ini, kalau tahu dari semula anaknya bakal jadi seperti ini besarnya, mungkin waktu kecil sudah ditutup bantal itu mukanya. Kenapa? Dibesarkan capek-capek, dikasih makan, dirawat sungguh-sungguh, sudah besar malah melawan, menyakiti hati orang tuanya. Ya tentu kalau tahu dari awal mungkin sudah dikasih siapa kali anak yang begini. Ya, oleh karena itu adik-adik sekalian, kesempatannya jangan disia-siakan. Nah buat kita semua dengan merenungkan kematian ada 4 manfaat setidaknya bisa kita peroleh dengan merenungkan kematian. Yang pertama, siapapun yang berada di dalam kebencian, kemarahan, ya dendam, ketika dia sadar bahwa dia bisa mati kapan saja, maka kebencian, kemarahan, dendam itu bisa berangsur-angsur menjadi lenyap. Kalau saudara tidak melenyapkan kebencian, kemarahan di dalam batin saudara, ketika kematian datang, pikiran terakhir itu seperti itu yang muncul, maka tidak cocok orang yang meninggal dalam pikiran membenci, orang yang meninggal dalam pikiran marah, dendam, itu terlahir di alam-alam bahagia. Tidak cocok. Kenapa? Karena pikiran benci, marah, dendam, itu membahagiakan atau tidak membahagiakan? Tidak membahagiakan.
Kalau orang meninggal dalam kondisi pikiran yang tidak bahagia, maka tidak mungkin dia bisa lahir di alam yang bahagia. Setidaknya dia akan jatuh dulu di alam yang menderita, sesuai dengan pikiran terakhir di mana dia meninggal. Oleh karena itu, dengan merenungkan kematian ini bisa datang kapan saja pada diriku, maka kita akan berangsur-angsur kebenciannya muncul. Kalau sadar dia bisa mati, kebenciannya bisa berkurang dan lenyap. Ini manfaat pertama. Manfaat yang kedua, dengan merenungkan kematian, bahwa kita bisa mengalami kematian kapanpun juga. Kalau kita berada dalam kegelisahan, kekhawatiran, maka kegelisahan dan kekhawatiran itu juga bisa berangsur-angsur menjadi lenyap. Orang biasanya khawatir dan gelisah itu berpikir tentang masa depan. Padahal masa depan itu tidak pernah pasti. Kita khawatir bagaimana nanti bulan depan ini kalau perang terus begini, kalau harga bensinnya mahal nanti bagaimana, begini begitu, begini begitu. Kita khawatir berlebihan, tahu-tahu besok pagi kita sudah tidak ada. Rugi atau tidak rugi? Rugi. Kita berpikir jauh ke depan, tahu-tahu besoknya sudah nggak ada. Mungkin tidak besok kita tidak ada, mungkin saja. Mungkin saja. Jadi tidak usah khawatir berlebihan. Yang punya utang, bayar hutangnya. Saya belum mampu bayar, bilang terus terang saya belum mampu bayar. Kalau kematian datang, utangnya lunas. Enggak ditagih lagi. Ya. Kalau sudah kematian datang, yang punya utang enggak bakal ditagih lagi. Kalau ditagih juga, ya, yang masih hidup paling yang mewarisi. Ya. Jadi tidak usah khawatir berlebihan, ya, berpikir berlebihan tentang masa depan yang tidak pernah pasti. Jiwitang aniatang, kehidupan ini memang tidak pasti. Jadi tidak usah kita khawatir berlebihan. Jalani apa yang bisa kita jalani, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Besok seperti apa tidak usah khawatir. Di dalam kehidupan, tidak semua keinginan-keinginan kita itu bisa sesuai. Normal atau tidak normal? Kalau keinginannya tidak sesuai, normal. Wajar atau tidak wajar? Kalau keinginan kita kadang-kadang dapat atau tidak dapat, wajar. Jadi inilah corak dari dunia. Kehidupan tidak pasti, kita bisa meninggal kapan saja. Oleh karena itu tidak usah khawatir berlebihan memikirkan masa depan. Yang penting sekarang. Sekarang ada tidak kita sedang berbuat jahat. Kalau kita sedang berbuat jahat, ingat. Kalau kematian datang, apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita bawa. Ya. Oleh karena itu, kita tidak usah khawatir tentang masa depan berlebihan. Berpikir berlebihan itu sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Sementara masa depan tidak pasti. Yang penting sekarang apa yang bisa kita lakukan? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kita punya waktu berapa lama. Kalau sekarang adik-adik sedang belajar, belajar sungguh-sungguh. Kenapa? Tidak tahu kita punya waktu berapa lama. Tidak tahu kita punya waktu membahagiakan orang tua kita berapa lama lagi. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Jadi kalau yang khawatir, gelisah, takut, mengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja, ini akan sangat merugikan kalau saya meninggal dalam pikiran yang khawatir, yang gelisah, yang takut. Ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mengenang kita ini bisa mati kapan saja, maka kemelekatan kita berangsur-angsur akan berkurang. Apapun yang kita kumpulkan dengan susah payah, apapun yang kita senangi, yang sudah kita peroleh, cepat atau lambat ketika kematian datang, itu pasti akan kita tinggalkan. Mengenang bahwa kehidupan ini tidak pasti, kita pasti mengalami kematian. Orang yang sadar hal demikian,
maka berangsur-angsur kemelekatannya berkurang. Ini manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, kalau kita merenungkan kematian, bahwa bisa datang kapan saja kepada diriku kematian ini, maka hidup kita akan lebih bahagia. Kenapa hidup kita jadi lebih bahagia kalau kita sadar kita bisa mati kapan saja? Kenapa kok bisa lebih bahagia? Kalau kita merenungkan kematian dengan benar, kita tahu kita punya waktu sangat terbatas. Waktu yang sangat terbatas ini rugi sekali kalau saya isi dengan ketidakbahagiaan. Rugi sekali waktu saya yang sangat terbatas ini kalau saya isi dengan kebencian, kemarahan, sakit hati, rugi sekali. Kenapa? Saya tidak punya tahu waktu saya berapa lama lagi. Oleh karena itu, kalau ingat kematian bisa datang kapan saja, sedang muncul pikiran benci, rugi sekali, membenci itu tidak bahagia. Lebih baik saya tidak membenci. Ya. Apalagi orang-orang yang punya jantung. Ya. Orang-orang yang punya jantung bisa mati kapan saja, betul tidak? Ada yang nggak punya jantung? Punya jantung semua toh? Siapa saja yang punya jantung bisa kena serangan jantung. Ya, kalau kena serangan jantung bisa mati kapan saja. Tetapi kabar buruknya kematian itu bisa datang berbagai macam cara. 3 hari yang lalu Bante membaca berita. Ada satu keluarga, satu rumah isinya 5 orang, satu keluarga. Ya, mereka sedang mengecas perangkat elektronik. Ya. Kemudian terbakar, meledak, rumahnya terbakar. Maka mereka sedang tidur, mungkin tidak tahu, rumahnya kebakaran, satu keluarga meninggal. Ya. Tentu hal seperti ini satu hal yang sangat menyedihkan. Ya. Oleh karena itu, waktu kita yang terbatas ini jangan kita sia-siakan. Kepada orang tua kita yang sudah meninggal, maka upacara patidana ini bisa kita lakukan bukan hanya 1 tahun sekali. Ya, kita bisa lakukan kapan saja, melimpahkan jasa kepada orang tua yang sudah meninggal dengan cara seperti apa? Dengan cara melakukan perbuatan baik. Kepada orang tua yang sudah meninggal, kebajikan apapun yang kita lakukan, kita harapkan semoga dengan kebajikan yang saya sudah lakukan ini, orang tua saya yang sudah meninggal, sanak keluarga saya yang sudah meninggal, mereka semua berbahagia. Ini kepada orang tua yang sudah meninggal. Kepada orang tua kita yang masih hidup, kita bisa belajar sungguh-sungguh, membahagiakan orang tua, menolong orang tua, bantu bersih-bersih rumah. Ya. Siapa di sini yang tidak membantu bersih-bersih rumah? Angkat tangan. Tidak ada ya, berarti semuanya membantu bersih-bersih rumah ya. Nah, ini anak-anak yang baik memang seperti ini. Membantu membersih-bersih rumah, ngepel, cuci piring, ini anak yang baik. Ya. Tadi Bante tanya siapa yang tidak membantu, tidak ada yang angkat tangan, berarti semuanya membantu. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kebajikan yang kita lakukan ini semoga melimpah kepada mendiang yang telah meninggal. Ketika kita mengenang mereka yang sudah meninggal, jangan hanya kita mengingat apa yang pernah mereka lakukan kepada kita. Kita juga harus ingat suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Kabar buruknya kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Sebagai perumah tangga, jadilah perumah tangga yang baik. Sebagai adik-adik yang sedang belajar, jadilah anak-anak pelajar yang baik. Belajar sungguh-sungguh. Sebagai anak, jadi anak yang baik. Jangan membantah orang tua, melawan orang tua. Ya. Sebagai guru, jadilah guru yang baik. Sebagai pejabat, jadilah pejabat yang baik. Ya. Tidak ada yang buruk. Kemarin datang saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang, ya, Bante ini cuma tukang sampah.
Tukang sampah itu juga pekerjaan yang luhur. Kalau tidak ada tukang sampah, saya pikir Jakarta ini jadi berantakan. Satu hari aja tukang sampah tidak kerja, maka numpuk sampah di mana-mana. Iya, Bante, pusing 3 hari sampah gak diangkut, ya berantakan semua. Jadi tukang sampah juga luhur selama jadi tukang sampah yang baik. Ya, apapun yang bisa kita lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu sampai berapa lama kita punya waktu. Semoga mendiang semua berbahagia, bebas dari penderitaan, anumodana, semoga semua makhluk hidup berbahagia.